guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Sinar cahaya menghilang perlahan dan semua orang terbangun dari kendali domain Bayan satu demi satu. Dan adapun Xiaoyan yang berada di tengah pengepungan, tubuhnya masih diselimuti oleh Bayan. Bahkan jika Anda melihat api putih Bayan, Anda akan merasakan seolah-olah jiwa Anda ditarik. Ketika melihat semua sosok di tengah pertempuran, adapun orang-orang yang memegang benang sutra merah, ketika mereka sadar benang merah di tangan mereka sudah tidak bisa lagi merasakan beban ujung benang merah itu. Dari sini dapat dijelaskan bahwa Xiaoyan telah melepaskan diri dari pengepungan mereka. Pada saat ini, Bayan terus menyapu, meledak dengan kekuatannya yang sangat kuat. Di bawah nyala api yang kuat, tidak mungkin bagi Taisu untuk mendekat. Dan sosok mereka tidak berani mendekatinya, karena begitu mereka mendekat akan berbahaya. Semua orang Taisu tidak berani mengambil inisiatif menyerang Xiaoyan. Karena Taisu nomor 2 memberi isyarat menunggu. Dan semua orang hanya mengepung Xiaoyan dengan tidak terburu-buru. Mereka semua menunggu berpikir bahwa api menyilaukan Xiaoyan tidak akan bertahan lama. Seperti yang mereka harapkan, cahaya Bayan perlahan mulai memudar. Melihat pemandangan ini, Taisu nomor 2 mencibir. Dari sudut pandangnya, langkah Xiaoyan hanyalah perlawanan keras seperti ujung panah. Dan mereka masih bisa menangkap Xiaoyan di langkah selanjutnya. Ketika cahaya Bayan mulai berangsur-angsur surut, itu tidak lagi begitu menakutkan. Tatapan dari sosok di kejauhan yang telah memperhatikan pertempuran Xiaoyan, dia merasa bingung. Seharusnya dengan berkas cahaya sebelumnya, memberikan waktu baginya untuk mundur. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa dia tidak mundur? Melihat itu, Xian Xiangyang sedikit mengernyit. Dia juga dikendalikan oleh domain Bayan. Meskipun dalam waktu singkat, perasaan itu membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Itu jelas nyala api, tetapi memiliki efek kekuatan jiwa dan rasanya lebih menakutkan daripada serangan kekuatan jiwa. Karena cahaya api Bayan dapat mengendalikan tubuh dan jiwa pada saat bersamaan, sehingga kesadaran tidak dapat dikendalikan, sehingga rasa krisis kematian sangat dekat, meskipun waktu penggunaannya tidak terlalu lama. Melihat itu, Xian Xiangyang hanya melambat setelah beberapa nafas. Adapun mereka yang ditembak oleh Taisu, termasuk Taisu nomor 2, mereka semua dikendalikan oleh domain Bayan dalam beberapa tarikan nafas. Dalam pertarungan yang begitu sengit, dalam beberapa tarikan nafas sudah bisa melakukan banyak hal dan bahkan mengubah situasi dalam pertempuran. Bahkan jika dua kepalan tangan Xiaoyan sulit untuk dipertahankan, dalam beberapa tarikan nafas sudah cukup bagi Xiaoyan untuk mundur. Tapi anehnya, Xiaoyan tidak memilih untuk mundur, tapi berhenti di tempat. Dengan nyala api putih mengelilinginya, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaoyan di sana. Dia diam tanpa bergerak, dan dia merasakan firasat buruk akan terjadi. Melihat Xiaoyan, Xian Xiangyang tiba-tiba mencium bau busuk. Meskipun itu hanya perasaannya, dia selalu merasa bahwa Xiaoyan sedang membuat semacam pengaturan lagi. Tepat ketika Xian Xiangyang sedang berpikir di dalam hatinya, transmisi suara jiwa dari Xiaoyan tiba-tiba muncul di benaknya. Senior, segera perintahkan tentara api merah untuk meninggalkan tempat ini. Suara Xiaoyan yang tiba-tiba terdengar, yang membuat Xian Xiangyang sedikit terkejut. Namun, metode yang ditunjukkan Xiaoyan barusan telah membuat Xian Xiangyang
merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, yang membuat Jian Xiangyang segera memberi perintah tentara api merah yang berada di tengah pertempuran untuk mundur. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa mereka harus mundur, tetapi meskipun tentara api merah ini biasanya tersebar, mereka semua setia kepada permaisuri dan tidak ada yang menolak perintah untuk mundur. Setelah Jian Xiangyang memberi perintah, mereka semua mundur seperti air pasang tanpa henti, meninggalkan kerumunan Taisu yang bingung. Pertempuran itu sangat sengit, tetapi mereka mundur tiba-tiba. Yang paling penting adalah mundur itu sangat rapi, dan Taisu, mereka tidak dapat dengan mudah mengejarnya tanpa perintah Dewa Taisu. Namun pada saat ini, Xiaoyan dikelilingi oleh lebih dari 1.000 orang Taisu. Dia dikelilingi lapis demi lapis, dan seberkas cahaya perlahan menyebar dan secara bertahap tidak lagi terkendali. Taisu nomor 2 mengangkat kedua tangan dan segera semua orang Taisu berkumpul. Dia merasa belum terlambat. Kita tidak bisa terus menunda waktu dan kita mempercepat rencana. Saya menunggu perintah Anda untuk menekan lalu membatasi. Dan Taisu nomor 2 menyebarkan perintah yang membuat semua orang mengangguk dan segera menjebak Xiaoyan. Dengan bisa menggunakan metode yang sama untuk mengontrol Xiaoyan dan lebih dari selusin orang dari Taisu, membentuk pengepungan dari segala penjuru dan masih berencana menggunakan metode sebelumnya untuk menangkap Xiaoyan hidup-hidup. Dan semua orang sudah siap untuk pergi. Selama api putih di alis Xiaoyan menghilang, tampaknya mereka akan menerkam mereka seperti harimau ganas, dan cahaya api putih itu akhirnya menghilang seiring berjalannya waktu. Dan sosok Xiaoyan yang juga muncul di pandangan banyak mata, dan saya melihat Xiaoyan berdiri di udara dengan tenang. Melihat penampilannya, dia sepertinya tidak panik. Saya meremehkan Anda, tetapi sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi tidak apa-apa, bahkan jika Anda ingin melarikan diri, Anda dapat melarikan diri selama Anda mengatakan yang sebenarnya dan menyerah kepada Taisu. Mungkin Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Suara Taisu nomor 2 terdengar perlahan. Menurutnya, Xiaoyan yang dikelilingi pengepungan sudah menjadi kura-kura di dalam guci dan tidak mungkin bisa melarikan diri dari pengepungan mereka. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dengan senyum main-main dan memandangi para pasukan Taisu yang mengepungnya. Selain sosok Taisu nomor 2, ada sekitar 1.000 pembangkit tenaga Taisu di sekitarnya. Mereka semua menyapu ke sini karena pasukan api merah telah mundur dan ada pasukan Taisu dalam jarak 10.000 kaki. Jadi Xiaoyan bisa merasa lega. Saya melihat dia mengepakkan tinjunya erat-erat menghadap kerumunan yang mengepungnya. Sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tetapi saya bahwa Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari awal sampai akhir. Tapi, apa yang akan dia gunakan untuk melawan begitu banyak Taisu? Melihat ini, pupil Jian Xiangyang tiba-tiba menyusut. Melihat situasi ini bukan seperti Xiaoyan. Bahkan jika dia takut untuk keluar dari pengepungan semacam ini, seharusnya dia mundur setidaknya 3 lapisan. Kecuali dia adalah orang kuat di langkah ke-8 keabadian. Bahkan jika tubuhnya abadi, dengan memanfaatkan kekuatannya, mungkin sulit untuk melarikan diri. Tapi, apa yang dia maksud dengan membiarkan kita mundur? Mungkinkah dia ingin membunuh dirinya sendiri? Melihat Jian Xiangyang memantau situasi pertempuran, dia benar-benar tidak tahu kartu truf seperti apa yang harus dimiliki Xiaoyan untuk menghadapi serangan pasukan Taisu yang dipimpin oleh Taisu nomor 2. Jadi, dia membiarkan Xiaoyan menahan kesulitan. Bahkan, Jian Xiangyang penasaran dengan metode apa yang akan digunakan Xiaoyan
untuk menyelesaikan krisis ini. Penghancuran diri adalah pilihan terburuk. Melihat Jiang Xiangyang, dia tidak percaya bahwa Xiaoyan akan memilih untuk meledakkan dirinya. Meski kekuatan Xiaoyan yang tidak kuat, penampilannya tidak diragukan lagi. Jika bukan karena pertempuran kuno permaisuri tidak akan jatuh, apalagi begitu banyak pembangkit tenaga abadi. Dan sekarang, sumber daya mereka telah dirampas oleh pasukan Taishu. Tidak heran, semakin sedikit orang kuat yang lahir di dunia nyata Xuanyin, dan kurang dari 1% dari mereka dapat menyerap kekuatan keabadian. Belum lagi, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan dan bahkan mempertahankannya. Yang Mulia Permaisuri belum bergerak, dan jika kekuatanku belum turun, itu juga bukan giliran Taishu. Taishu membuat masalah di dunia nyata Xuanyin. Melihat Jiang Xiangyang yang mengepalkan tinjunya dengan erat, jika dia meletakkannya di depan jaring, ini terlalu tak berguna. Dia bisa membunuhnya sendiri. Di mana akan sesulit sekarang, dan bahkan merasa sangat tidak berdaya dengan situasi tersebut. Sambil memikirkannya, dia menggunakan tatapan Jiang Xiangyang untuk mengunci titik di tengah kepungan, yang perlahan merentangkan tangannya di pengepungan. Perilaku aneh Xiaoyan yang membuat Taishu nomor 2 mengerutkan kening. Hanya untuk melihat lengan Xiaoyan yang terentang, dan 5 jari perlahan terbuka, dan teratai kemarahan Buddha seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Seluruh tubuh teratai api sebening kaca, tidak dapat dipercaya bahwa ketiga warna itu saling terkait dan tidak semrawut. Terlihat indah. Semuanya melihat kekuatan macam apa ini.